belum record ya. Dia butuh waktu record ini. Nggak bisa ini. Sebelumnya record ya, record. Oke, baik. Jadi karena waktu kita sudah tepat ya, jam 8, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, sehat semua ini? Sehat, Bu. Ada sarapan ini? Sudah, Belum. Bu. Sudah ya, oke, semangat. Oke, baiklah ya. Jaringannya semoga lancar ya. Lancar semua ini ya. Amin ya, semoga lancar. Oke, baik. Nah, ayo sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan dulu saya pilih ya. Naomi, silakan dulu pimpin dulu anak. Teman-teman dan guru-guru sekalian, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Hingga pagi hari ini Kau telah memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran online. Dan yang Kau memberkati mulai dari awal hingga akhir. Amin. Baik, terima kasih Naomi ya. Lalu namanya Susmina sekarang dari Baik, oke. Jadi saya lihat dulu ini, saya absen dulu. Ini sudah apa ya? Saya lihat sudah pada ready. Silakan dulu di-on-kan kameranya biar saya lihat. Ayo semua kameranya di-on-kan. Lydia, tolong itu kamera di-on-kan ya. Lydia, bisa dengar suara saya ini? Saya? Oke, terima kasih. Jadi saya lihat Marianta ini, Marianta bisa hidupkan kamera? Bisa? Lydia, belum itu Lydia? Lydia, kameramu belum terbuka, Nak? Bisa dibuka? Naomi, silakan dulu on kamera semua ya, biar bisa saya lihat ini, biar nampak wajah yang cantik-cantik itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ya, ini pembelajaran online. Semoga lancar nanti. Jadi, saya lihat di sini sudah ya. Saya lihat semua sudah pada hadir, sudah pada rapi. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, siapa dulu yang bisa mengucapkan atau menyebutkan isi dari Pancasila? Ayo. Siapa yang bisa? Ayo, Ella. Ella speakernya, Nak. Ella, speakermu belum? Pancasila, Oke, baik. Teruskan, lanjutkan, Nak. ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh 5, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih ya. Oke, jadi walaupun kondisi sekarang seperti ini, kita harus tetap bangga ya. Kita harus punya tetap rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, Indonesia. Terima kasih ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan ya. Jadi, saya share screen dulu. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya, yaitu tentang aturan di dalam kelas kita ini ya. Ini nampak, ini bisa ya? Bisa kelihatan ini share screen saya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebelum pembelajaran kita mulai. Yang pertama, ada aturannya ya. Jadi di dalam kelas kita ini supaya berlangsung dengan lancar, tertib yang pertama. Oke, kalau tidak bicara ya,
Selama tidak berbicara atau tidak bertanya, mohon mute-kan atau nonaktifkan mikrofonnya. Oke. Kemudian yang kedua, biar saya tahu bagaimana aktivitas kalian di sana, tolong kameranya di-on-kan. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau mau bertanya, silakan raise hand ya, raise hand angkat tangan atau katakan Bu permisi atau izin, saya mohon bertanya. Begitu ya. Bisa? Bisa, Bu. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah jadi hari ini kita mau belajar tentang mitosis ya. Mitosis materi intinya, nanti di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, pendahuluan termasuklah yang sudah kita lakukan. Nanti intinya proses pembelajarannya, kemudian nanti di penutup, bagian penutup ada evaluasi ya. Jadi nanti akan sudah saya kirimkan di Google Form ya, untuk formatif ataupun soal kuis di WA di Classroom pun sudah ada. Nah, untuk melaksanakan proses pembelajaran ini, saya ya menggunakan pendekatan yang namanya TIPEK. Nah, apa itu TIPEK? Nah, nanti dalam proses pembelajaran ini, saya harapkan kalian bisa menggunakan teknologi. Bentuknya seperti apa? Penggunaan laptop, HP, dan lain-lain ya. Kemudian, kalau dari segi pedagoginya nanti kalian bisa lihat atau bersikap baik, ya, bersikap positif. Nah, materinya sendiri dari segi kontennya, nanti kalian memperoleh pengetahuan apa itu mitosis dan lain-lain. Oke? Jadi di sini model pembelajaran yang saya lakukan itu adalah problem based learning atau PBL. Nah, ini intinya saya nanti membuatkan suatu video atau masalah ya. Jadi dari sana kalian bisa berpikir atau mencari sendiri penyelesaian apa yang ditanyakan atau di masalah itu apa yang perlu diselesaikan. Caranya bagaimana? Nanti kalian akan berdiskusi, bertanya jawab. Nah, selama proses pembelajaran ini saya akan menilai. Yang saya nilai itu apa saja? Yang pertama, ada pengetahuan ya. Jadi nanti bentuk pengetahuan itu evaluasinya ada soal ya, ada 10 soal nanti di akhir kalian kerjakan. Kemudian yang kedua ya sikapnya. Jadi selama proses pembelajaran ini akan saya nilai juga sikap kalian. Jadi mohonlah ya berikan yang terbaik kali ini. Sama juga dengan keterampilan kan saya nilai juga dengan ya atau saya sudah siapkan lembar observasinya. Oke ya, bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini ya yang akan kita lakukan, yang pertama, setelah belajar hari ini, Ibu harapkan kalian sudah dapat yang pertama, dapat menjelaskan apa itu pengertian sel mitosis. Yang kedua, kalian mampu menganalisis interfase sebagai fase penting dalam pembelahan sel. Yang ketiga, nanti kalian mampu membandingkan setiap fase dalam pembelahan mitosis dengan tepat. Berikutnya, kalian bisa atau mampu mengaitkan hubungan antara pembelahan sel mitosis dengan terjadinya sel kanker. Dan tujuan yang terakhir, nanti kalian bisa menganalisis pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Jadi ada 5 tujuan pembelajarannya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Ya, ada yang mau bertanya itu? Tidak ada? Kita lanjut ya. Ya, Bu. Baik. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini pembelahan sel mitosis? Apa pentingnya gitu dalam hidup ini? Kan gitu ya? Ya enggak? Iya, Bu. Ngapain capek-capek ini belajar mitosis? Ada apa dengan mitosis itu? Kan begitu ya? Oke, jadi kita lihat. Nah, di sini saya buatkan skemanya ya. Semoga kalian paham. Nanti dengan belajar pembelahan sel mitosis ini ya, dari segi teknologinya, kalian dapat tadi ya, ingat tadi saya pakai menggunakan TIPEK, teknologi ya. Jadi teknologinya nanti kalian bisa ya menerapkannya dalam pembelajaran atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh,
penggunaan HP dalam belajar, ya, penggunaan laptop. Jadi setidaknya kalian sudah paham itu. Kemudian dari segi sains atau pengetahuannya, nah sebenarnya banyak ya contoh-contoh dalam kehidupan kita ini yang berhubungan dengan pembelahan sel mitosis. Jadi dengan belajar nanti saya harap kalian sudah bisa memiliki pengetahuannya, ya. Kemudian minat. Oke, saya juga berharap dengan pembelajaran kali ini minat kalian atau rasa keingintahuan untuk belajar itu kalian itu bisa tambah ya. Jadi semakin tertarik untuk belajar. Dan yang terakhir, oke, the last one, semoga kalian tetap bersikap positif. Jadi apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik dan bersikap positif. Oke ya, bisa kira-kira? Bisa. Bisa, Bu. Oke, satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Pernah nggak kalian mendengar pembelahan mitosis? Oke, nah di sini saya punya 4 pertanyaan ya. Jadi silahkan dilihat di sini. Oke, jadi tidak perlu buka dulu HP, tidak perlu buka Google gitu. Saya hanya pengen tahu saja bagaimana pengetahuan awal kalian mengenai pembelahan sel mitosis itu. Kira-kira ada yang sudah tahu tidak? Nomor 1 ya. Jadi kalau tidak tahu katakan saja tidak tahu begitu ya. Kalau tahu silakan dijawab. Pertanyaan yang pertama itu, ayo. Ada yang tahu tidak apa itu pembelahan mitosis? Definisi atau pengertiannya. Ada yang sudah tahu? Ayo. Tidak tahu atau bagaimana? Silakan dijawab ya. Saya hanya ingin melihat kemampuan awal kalian bagaimana tentang mitosis ini. Ada yang sudah tahu nomor 1? Ini apa pembelahan mitosis? Belum atau sudah? Sudah. Sudah ya? Sandra udah tahu? Udah dikit-dikit, Bu. Dikit-dikit. Oke, yang lain belum ya? Oke, pertanyaan nomor 2. Ah, ini di mana terjadi pembelahan sel mitosis? Ada yang udah tahu? Sudah, Bu. Sudah. Siapa itu tadi? Sudah, Lela Bu. udah bisa ya? Oke, jadi beberapa orang sudah bisa ya. Bagaimana tahapan terjadinya? Kira-kira sudah bisa? Belum ada yang tahu bagaimana tahapan terjadi mitosis? Cara singkat tak bisa, Bu. Oke, berarti si Sandrak sudah hampir bisa, yang lain belum ya. Nah, mengapa perlu terjadi? Mengapa perlu dipelajari ya? Atau apa hubungan mitosis dengan kehidupan sehari-hari? Ada yang sudah tahu? Nah, masih ragu ya? Oke, baik. Saya lanjut ya. Berarti dari sini saya lihat masih belum ya, masih banyak yang belum. Oke, biar lebih paham, biar lebih tahu. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bisa ya? Masih semangat ya anak-anak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Mari kita saksikan gambar ini. Bisa lihat ini? Bisa. Ya. Oke, ini gambar yang di atas ini. Ayo, ini kira-kira apa yang terjadi di sini? Pertumbuhan. Ayo anak-anak, apa yang terjadi? Pertumbuhan pada manusia, Bu. Perkembangan pada manusia. Kenapa itu apa? Sandra? Pertumbuhan atau perkembangan pada manusia. Tahap perkembangan. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gambar yang kedua, Cicak. kenapa ini? Gambar apa ini kira-kira ya? Membelah vaksin. Ayo yang lain, ini gambar apa ya? Cicak memutuskan ekornya, Bu. Oh, benar ya. Cicak yang ekornya putus gitu ya. Oke, ini bisa tumbuh lagi tidak? Bisa, Bu. Kira-kira kenapa itu bisa tumbuh? Karena pembelahan sel. Oke, bagus ya, Naomi. Oke, lanjut dulu. Gambar yang ketiga ini gambar apa ini? Kira-kira gambar apa? Nampak ya? Luka jahitan. Luka apa ini? Luka di kulit ya. Luka jahitan ini. Oke. Baiklah, berarti ini intinya luka gitu ya. Nah, ini bisa luka nih, sembuh nggak ini? Bisa, Bu. Kenapa itu? Kenapa
bisa tuh. Sembuh kan? Sembuh. Kenapa kira-kira? Hampir sama seperti gambar sebelumnya, Bu. Pembelahan sel. Oke, bagus ya Naomi. Berarti setidaknya udah ada pengetahuan mengenai mitosis. Oke, baiklah ya. Oke, ada catatan ya, ada bukunya ya. Ada, Bu. Oke, mari kita saksikan ini dia videonya. Suaranya bisa ya? Tubuh Anda dibuat dari sel. Sel-sel tumbuh, terbelah, dan ketika tidak dibutuhkan, sel-sel mati. Itu siklus tubuh yang normal. Namun, cukup satu sel saja yang salah. Hal-hal seperti sinar matahari, rokok, dan virus bisa merusak DNA. Instruksi untuk menghancurkan diri sendiri diabaikan, dan sel-sel terbelah. Cepat tidak terkendali. Ini kanker. Menyerang selaput yang normal dan dengan cepat menyebar ke bagian tubuh lain. Kadang operasi bisa mengambilnya. Radioterapi menggunakan sinar X untuk menghancurkan sel-sel kanker. Tapi selaput yang sehat juga terkena. Kemoterapi menggunakan obat yang kuat dengan sasaran sel-sel kanker yang terbelah dengan cepat. Juga menyerang rambut, kulit, dan usus. Jadi tujuannya adalah mengembangkan pengobatan dengan keberhasilan besar dan dampak samping yang kecil. Oke, sudah ya. Sudah diperhatikan tadi? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang coba tuliskan dulu pertanyaan di buku catatannya. Dari hasil pengamatan tadi terhadap video itu. Ayo dituliskan dulu 3 pertanyaan yang kamu pikirkan mengenai video tadi. Ya. Saya bisa masih kedengaran? Masih, Bu. Masih ya? Selesai kelompok ini. Oke, nah setelah menyaksikan video tadi ya, saya bantu tanya ini, apa yang terlintas dalam pikiranmu ya? Bagaimana kanker itu bisa terjadi? Apa hubungannya dengan pembelahan sel mitosis tadi? Ya. Apa kira-kira ya? Oke, baik. Sekarang kalian bisa lewat apa namanya atau lewat apapun ya, silakan searching sendiri dulu pertanyaan yang sudah kamu tulis tadi, coba jawab sendiri ya. Kemudian cari Ya. mitosis tadi ya. Oke, saya kasih waktu sekarang, coba cari sendiri ya. Boleh menggunakan handphonenya, bisa googling di mana pun. Oke, jadi cari ya, apa itu tadi mitosis, apa interval. Kenapa bisa terjadi? Apa hubungannya dengan mitosis tadi?
Nah, tadi juga ada gambar ya, 3 Ibu tayangkan tadi ya. Apa hubungannya dengan peristiwa yang 3 tadi? Pertumbuhan, penutupan luka ya pada cicak ataupun kembalinya terbentuk kembali ekor cicak. Silakan dicari. Oke, Yosapa, tolong itu kameramu on kan ya nak, biar saya lihat kamu lagi ngapain. Nanti tidur itu. Haposan. Kantiur. Iya Bu, iya. Oke, bagus ya. Iya Bu ya. Haposan, di mana kamu? Masih adakah di situ? Halo Adriana. Oke. Terima kasih. Ini si Haposan ini lagi sibuk ini ya. Cari dia. Sampai lupa dia on kameranya karena lagi sibuk dia mencari di HP ya kan. Oke, Santike bisa dengar suara saya? Santike? Oke, ya terima kasih ya. Ayo, silakan dicari. Ayo. Mitosis. Oke, baik. Sudah ada yang dituliskan? Coba dulu catatannya dihadapkan ke kamera. Biar saya lihat dulu hasil searching-nya. Sudah ada belum ya? Ayo. Tunjukkan dulu ke kamera mana catatannya apa yang kamu tulis tadi. Sudah ada? Oke. Belum, Adriana? Belum. Sandra udah itu? Sepertinya sudah ya Sandra ini. Coba show ke kamera dulu. Dekatkan ke kamera biar saya nampak apa yang sudah kamu tulis. Belum, Bu. Belum? Loh, yang lain ayo semangat. Pertanyaannya bisa dilantai, Bu. Ya, kenapa? Dijawab dari pertanyaannya, Bu. Mohon diulangi, Adriana, kenapa? Benar, lantai. Ada masalah? Dari kedengaran Suara saya nggak kedengaran? pertanyaan. Iya, tadi Bu pas ngomong pertanyaannya, Bu. Oh, pas pertanyaannya hilang ya. Tapi ini suara saya jelas ya? Iya, Bu. Ya, oke. Baik, siapa yang udah? Coba tunjukkan dulu ke kamera. Oke. Apa yang sudah kamu tulis? Ayo coba dulu tunjukkan ke kamera whatever you do di situ. Coba apapun yang udah kamu tulis, coba tuliskan dulu. Nampakkan ke kamera begini ya. Oke. Nah, seperti ini biar saya lihat. Bisa ya? Oke, Lampiur, close up please. Lebih dekat, Lampiur. Pulpen sama bukunya nggak ada, Bu. Aduh, Yosapa. Tadi udah saya bilang siapkan pulpen sama ini. Ada, Bu. Nggak, lagi di rumah udah ini liburan, Bu. Oke, baiklah. Oke, tapi diusahakan ya. Aduh, yang lain ayo.
Tunjukkan dulu ke kamera. Naomi bisa? Oke, ya, berarti sudah ada. Yang lain. Oke, ayo. Bagus ya. Sudah ada Lantiur juga. Oke, Nela, mana? Coba tunjukkan ke kamera, dekatkan. Ayo, oke, bagus, good. Yang lain? Oke, baik. Nah, supaya lebih jelas lagi, iya, terima kasih Jessica. Iya, oke, baik ya, terima kasih. Berarti sudah ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi belum bisa kalian jawab sendiri, di searching pun masih ada yang kurang, maka sekarang kalian akan berdiskusi kelompok, ya. Jadi silakan dulu berdiskusi kelompok di kelompoknya masing-masing. Sudah saya bagi kelompoknya ya, jadi silakan dilihat. Oke, ya. Jadi nanti kalian berdiskusi, ya. Kalian berdiskusi mengenai tadi ya, mengenai sel kanker, mitosis, bagaimana tahapannya, apa hubungannya, seperti itu ya. Jadi ini di di WA sudah ada, silakan berdiskusi, sudah ada kelompoknya masing-masing, silakan di sini ya. Ada kelompok 3, oke. Ini juga kelompok 2, kelompok 1. Silakan ya. Ayo, bisa berdiskusi. Jadi ini diskusinya kita online saja. Jadi silakan chat kawannya, silakan bertanya. Yang bisa menjawab, silakan dijawab. Bisa? Saya kasih waktu ya, silakan berdiskusi. Oke. Jadi silakan di chat ya. Kawannya tanya-tanya. Kalau ada yang sudah tahu, bisa langsung dijawab. Silakan. Silakan di chat kawannya bertanya apa yang masih kamu belum paham. Oke, jadi sambil berdiskusi di Google Classroom sudah ada sebenarnya ya, materi kita pun sudah ada. LKPD-nya juga silakan dilihat sambil dikerjakan sambil diskusi. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini saya share classroom-nya ya, sudah ada. Jadi ini juga LKPD kita. Silakan dibuka, dikerjakan sambil diskusi ya. Oke. Materinya juga sudah ada. Jadi ini classroom sudah lengkap ya. Silakan bertanya, berdiskusi di grup masing-masing. Jadi nanti setelah berdiskusi ada hasil ya, ada hasil diskusi kalian mengenai permasalahan tadi ya. Apa itu kanker, bagaimana bisa terjadi, apa hubungannya dengan mitosis, dengan juga kejadian sehari-hari yang tadi. Kalian hubungkan. Jadi nanti kalian buat kesimpulan tadi. Karena nanti akan kita tampilkan atau presentasikan. Oke ya.
Oke, jadi ini sudah ada yang berdiskusi ya. Oke. Mana ini kelompok yang lain? Ayo diskusi dulu. Oke. Jadi sudah ada ya ini. Oke, baik. Dilanjutkan diskusinya, masih ada waktu sebentar lagi. Oke, sudah? Sudah ada hasil diskusinya? Belum. Belum, ayo lanjutkan. Sebentar lagi, saya kasih waktu ya. Oke, baik, sudah ya. Jadi waktu diskusinya sudah selesai. Ya. Oke, tolong dulu yang memungkinkan itu hidupkan kameranya ya. Kameranya tolong di-on-kan. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah berdiskusi tadi, ya, pastilah sudah ada yang kamu tuliskan atau sudah ada hasil dari diskusimu tadi. Bahkan juga tadi sudah kamu tuliskan, sudah cari sendiri, ya, sudah berdiskusi lagi, pasti sudah adalah hasilnya, ya kan? Saya sudah. Dan sekarang untuk menyajikan hasil diskusimu, kalian akan presentasi, ya. Perwakilan dari kelompok masing-masing ya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain boleh menanggapi. Ya. Yuk, siapa dulu yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok yang mana? Kelompok yang mana? Ayo. Sandra bisa? Bisa, Bu. Oke, kelompok berapa Sandra tadi? Kelompok 2. 2. Oke, saya kasih kesempatan dan waktu untuk kelompok 2 presentasi ya. Silakan share screen ya. Share screen ini. Oh iya, Bu. Oke, baik-baik. Silakan.
Oke, yang lain boleh menanggapi nanti ya. Tes. Ya, oke. Jelas. Ya, seperti pada penjelasan tadi, mitosis itu cara efisien memindahkan kopian sejumlah besar informasi genetik dalam berbagai kromosom ke kedua sel anakan. Ya, bisa dibaca ya teman-teman, proses pembelahan sel berlangsung kontinu atau terus-menerus. Ya, lanjut. Untuk memudahkan mempelajari proses pembelahan sel, dibedakan atas interfase sama profase. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan, interfase itu sel nampak sama dengan sel fase, interfase perubahan belum terdeteksi. Profase, kromatin menjadi kromosom yang jelas terlihat. Pada sitoplasma ada 2 pusat yang terbentuk dari mikrotubul, dinding inti hilang. Pada akhir profase, 2 pusat saling menjauh ke kutub berlawanan dan spindel mikrotubul yang berhubung dengan pusat terbentuk. Pembelahan sel juga ada proses metafase dan anafase. Ya, bisa dibaca seperti pada gambar berikut. Iya, oke, lanjut. Ada juga telofase, kebalikan profase. Ada sitokinesis, ini bagian akhir telofase, yaitu proses pembagian sitoplasma yang berlangsung bersamaan dengan fase telofase. Baik, lanjut. Faktor yang mempengaruhi pembelahan sel sebagai berikut. Pembelahan sel pembelaan atau sel berumpun, kerapatan sel, faktor pertumbuhan atau growth factor. Pertumbuhan sel di luar kontrol mengakibatkan apa yang disebut kanker. Penjelasannya bisa dibaca ya teman-teman. Ya, silakan dibaca yang lain ya, bisa. Sel-sel kanker menghasilkan tumor ganas atau tumor malignan. Penyebaran sel-sel kanker di luar asal sel kanker disebut metastasis. Macam-macam kanker bisa juga dibaca di slide berikut. Karsinoma, sarcoma, leukemia atau kanker jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang. Oke. Nah, hubungannya sel kanker dengan mitosis kira-kira bisa ada tadi, Sandra? Ya dibilang tadi kan Bu, pembelahan sel di luar kontrol mengakibatkan. Iya, oke. Jadi pembelahan sel di luar kontrol sel sehingga terjadilah kanker, begitu ya. Oke, baik. Coba stop share dulu, Sandra. Oh, ini masih ada ya? Oh, oke. Ya, fungsi mitosis untuk pertumbuhan pengganti sel rusak. Iya. Ini proses tadi. Oke, bagus. Sudah? Sudah Bu. Selesai ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo, semangat. Oke, good job ya. Mantap. Oke. Baik, dari hasil presentasi kelompok 2 tadi, Sandra, ada yang mau menanggapi tidak? Atau ada yang mau bertanya gitu? Atau ada yang mau melengkapi? Ayo. Ayo, keluarkan suaranya. Ayo. Ada Naomi ya? Saya izin, Bu. Oke, baik. Silakan Naomi. Apa itu? Adakah faktor yang mempengaruhi kecepatan pembelahan sel kanker? Oke, baik. Ada yang kira-kira bisa menanggapi nih? Oke, jadi kira-kira si Naomi bertanya begini, ada tidak ya yang mempengaruhi pertumbuhan sel kanker itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang mau mencoba? Ayo, silakan beranikan diri saja ya. Kamu diam tidak akan
ada manfaatnya ya. Jadi silakan berbicara. Ada yang mau menanggapi yang bisa? Halo? Masih di sana kalian? Nanti perubahan mutasi atau sel, mutasi pada sel, bingung juga, Bu. Kenapa Sandra? Mutasi pada sel. Mutasi pada sel. Oh ya ya ya. Oke, baik. Saya catat dulu pertanyaannya ya. Itu mengenai mutasi sel. Baik. Nanti masih bingung tadi ya. Ada berarti tadi nggak ada yang bisa menanggapi pertanyaan Sinawi? Tidak ada? Tidak ada? Halo? Ayo? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, jadi saya jawab saja lah ya, karena tidak ada yang bisa menanggapi tadi. Oke. Nah, yang pertama, kecepatan pembelahan sel ya. Kecepatan pembelahan sel itu tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada yang disebut dengan growth factor ya, atau faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ya ini sebenarnya sudah dipelajari di materi yang lalu ya sebelum pembelahan sel, yaitu di materi yang pertama pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pembelahan sel itu. Terutama ada yang disebut ada yang dari faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor internal itu sendiri contohnya hormon ya. Jadi semakin banyak hormon pertumbuhan ya dalam tubuh seseorang atau dalam sel itu, maka nanti sel itu akan cepat membelah ya. Kemudian juga faktor yang lain ya dari luar itu contohnya nutrisi ya. Jadi semakin banyak kita memakan makanan yang bergizi atau nutrisi, sel-sel kita itu nanti metabolismenya semakin cepat ya. Karena dalam tubuh kita itu terjadi metabolisme yang dipengaruhi enzim. Jadi semakin banyak nutrisi yang kita makan, itu nanti metabolismenya semakin cepat. Ya. Oke. Jadi hubungannya tadi kecepatan pembelahan sel kanker. Nah, demikian juga sel kanker. Jadi sel kanker ini tadi pembelahannya juga akan semakin cepat jika ya di dalam pembelahan sel itu banyak terdapat growth factor tadi. Ya. Bisa ya, Naomi? Naomi, masih ada suara, masih bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa kira-kira jelas ya, Naomi? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, mutasi sel, kata si Sandra, dia masih bingung ya. Oke. Jadi nanti materi selanjutnya setelah pembelahan sel ini nanti memang ada materi lanjutan, yaitu mengenai mutasi. Nah, jadi mutasi sel itu terjadi ya karena ada faktor lain. Bisa juga terjadi karena di dalam sel itu sendiri ada kerusakan, ya. Nah, bisa juga karena dari luar. Contoh tadi ya di video pertama itu contohnya penyebab mutasi itu ada dari luar. Contohnya ya tadi ada asap rokok, ya, sinar UV, oke, radiasi sinar-sinar yang lain. Sehingga mengakibatkan perubahan atau komposisi dalam kromosom atau materi genetik itu sendiri dalam sel itu. Ya, sehingga terjadi mutasi, ya. Mutasi terjadi sehingga terjadilah pembelahan sel yang tidak terkendali ya atau yang tidak terkontrol, itulah sel kanker. Saya udah paham ya, Sandra? Paham, Bu. Paham. Oke, baik. Ada kelompok lain lagi yang mau menampilkan hasil presentasinya? Ada? Tidak ada? Oke, bisa saya bertanya tidak ya? Saya saja yang bertanya ya, kalau tidak ada lagi mau presentasi. Ayo Nela, kira-kira, oke, sebelum sampai ke hubungan antara sel kanker dengan pembelahan mitosis. Tadi fungsi pembelahan mitosis itu sendiri apa ya? Ada yang tahu? Untuk apa itu sel membelah mitosis? Apa fungsinya tadi?
Apa fungsi pembelahan sel mitosis? Untuk membentuk sel-sel baru agar Mapa silakan Mapa. fungsi pembelahan mitosis untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat hidup. 2. Untuk mengganti sel-sel yang rusak. 3. Membantu proses pertumbuhan dan perkembangan serta memperbaiki jaringan yang rusak. Oke, baik, benar sekali ya. Good job ya, Mapa. Terima kasih. Jadi benar ya. Mitosis itu fungsinya untuk perbaikan sel atau regenerasi. Nah, itu dia tadi yang berhubungan dengan luka tadi atau juga cicak yang memutuskan ekornya akan tumbuh kembali ya. Jadi di sana mitosis itu berperan sebagai perbaikan atau regenerasi sel. Nah, gambar yang tadi itu ya ada pertumbuhan perkembangan. Di sana terjadi aktivitas pembelahan sel mitosis sehingga organisme tersebut atau manusianya berkembang, bertumbuh. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Tahapan dari mitosis itu sendiri ada berapa? 4, Bu. Tahapan pembelahannya. Iya, Sandra, silakan. 4, Bu. Apa itu? Profase, metafase, telofase, profase, metafase, anafase, telofase. Oke, bagus sekali ya. Jadi benar. Jadi ada 4 tahapan mitosis ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke. Nah, sebelum sel membelah, ada yang namanya fase apa? Sebelum sel membelah, terjadi dia siklus sel, yaitu siklus interfase. Oke ya, interfase kan? Iya, Bu. Iya, di interfase. Oke, baik. Nah, supaya lebih tahu di sini saya menayangkan video ya. Silakan dilihat. Ini mengenai pembelahan sel mitosis. Silakan dilihat ini kesimpulan dari pembelahan mitosis. Merupakan sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan hidup yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromatin bersaudara yang dihubungkan oleh sentroma. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang spindle. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel, atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetochor pada kromosom. Anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetochor kromosom akan menyebabkan kromatit bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatit bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu kromatin akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan,
cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya dua kutub dan menghasilkan sel anakan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan berpisahnya kedua kutub menghasilkan sel anakan. Oke, baik. Jadi itu tadi ya. Iya, masih terdengar suara saya ya? Masih, Bu. Masih. Jadi itu tadi proses mitosis ya. Oke. Nah, supaya lebih jelas lagi, di sini saya akan share screen. Oke, ini bisa ya, nampak ya? Nampak? Nampak, Bu. Oke, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, sebelum sel mengalami yang namanya fase pembelahan ya atau M phase atau M mitotic phase ya, ini jadi secara skema seperti ini kita lihat ya, bisa kamu lihat di sini. Jadi, sebelum sel mengadakan pembelahan, dia mengalami yang namanya fase interfase ya. Jadi, interfase ini merupakan fase yang terpanjang dalam siklus sel. Sudah? Nah, dalam sel eukariotik ya, sel eukariotik, sel yang sudah memiliki membran inti, ini nanti terjadi ya. Jadi fase interfase ini merupakan fase yang terlama, bisa dilihat di sini, di mana dalam fase interfase ini ada 3 tahapan. Yang pertama disebut dengan G1 atau growth 1 atau gap 1 ya, 1 phase ya. Ya, di sini terjadi metabolisme. Jadi sebelum sel itu membelah ada namanya tahapan persiapan. Jadi interfase ini merupakan tahapan persiapan ya, tahapan persiapan dalam rangka pembelahan sel. Kenapa harus dipersiapkan? Ingat, untuk membelah itu harus dipersiapkan. Benar-benar DNA atau kromosomnya itu sudah harus diduplikasi dulu ya. Terjadi penggandaan atau duplikasi organel-organel sel. Nah, di fase G1 inilah terjadi fase yang namanya metabolisme, terjadi duplikasi organel-organel sel sehingga nanti ukuran sel di sini membesar, ya. Kemudian masuk ke fase kedua yaitu fase sintetik. Nah, ingat, materi genetik itu supaya bisa diwariskan harus digandakan dulu atau diduplikasi. Nah, di sini terjadi yang namanya sintesis ya. Di sini sintesis DNA ya atau proses penggandaan duplikasi DNA. Jadi di fase sintetik ini nanti terdapat kromosom yang sudah terduplikasi ya, sudah mengganda tetapi bentuknya masih dalam bentuk kromatin. Nah, kalau masih bingung nanti kromatin bisa dipelajari di materi genetik ya. Masuk ke tahap G2 ya atau growth 2 atau gap 2 ya. Di sini tahap yang tadi disempurnakan sehingga benar-benar siap untuk membelah. Oke. Nah, di akhir tahap G1 ini sama di akhir tahap G2 ini nanti ada yang namanya checkpoint. Ya, checkpoint itu fungsinya untuk memeriksa kegagalan. Ada tidaknya yang terjadi kesalahan di sini gitu ya. Kemudian di sini juga diperiksa dulu, ada yang salah nggak di sini? Nah, kalau ada kesalahan dalam prosesnya ini, maka kalau kesalahannya di G1, dia tidak bisa melanjut ke sintesis. Begitu juga, kalau terjadi nanti di G2, berarti tidak terjadi pembelahan sel. Oke, ya. Kesalahan itu kenapa bisa terjadi? Nah, faktor yang tadi ya, bisa karena faktor mutasi, asap rokok, sinar radioaktif yang lain, dan sebagainya. Jadi bisa mengakibatkan kesalahan, sehingga tidak terjadi pembelahan. Nah, ada protein atau gen yang mengatur proses pembelahan sel ini supaya normal. Namanya protein P53 ya, atau gen P53 ya. Jadi ini yang mengatur supaya fase pembelahan sel itu berlangsung normal dalam tubuh kita. Tapi karena ada sesuatu hal, kesalahan tadi itu tidak ada lagi, ya, rusak atau hilang. Sehingga sel itu tidak terkontrol. Jadi mengakibatkan pertumbuhan yang terus-menerus tidak normal. Jadi mengakibatkan sel kanker tadi. Ya, jadi sel kanker itu bisa terjadi di sel mana saja.
Karena aktivitas tadi gen P53 yang normal itu sudah tidak ada lagi. Oke, demikian. Nah, jadi masuk ke tahap mitotik. Tahap mitotik ini terjadi tahapan yang tadi profase, metafase, anafase, baru apa satu lagi Tara? Telofase. Oke, baik, telofase. Benar ya. Jadi di sini terjadi prosesnya. Di akhir nanti ya, ada yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Artinya intinya sudah membelah, sitoplasmanya juga harus membelah sehingga terjadi atau dihasilkan 2 sel anakan. Ya. Oke, jadi tujuan pembelahan sel mitosis ini tadi untuk perbaikan sel, ya. Oke, contoh kalau luka, itu luka terjadi pembelahan sel, ya, sehingga lukanya sembuh menutup karena terbentuk sel yang baru. Begitu juga dengan cicak tadi, terjadi pembelahan sel sehingga ekornya kembali bertumbuh. Bisa ya. Nah, kalau pada tumbuhan juga sama ya, terjadi pembelahan mitosis. Oke. Nah, jadi gambar-gambarnya. Ini tahap interfase tadi, di sini fase penting ini ya. Kadang di buku teks itu disebutkan ini interfase fase istirahat gitu ya, tapi tidak ya. Sebenarnya di sinilah fase persiapan atau fase yang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tahap pembelahan bisa lancar. Jadi kalau tadi di sini terjadi kesalahan, bisa mengakibatkan yang namanya sel kanker. Bisa ya? Oke, jadi tahapannya bisa dilihat profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi secara ringkasnya bisa digambarkan seperti ini. Nah, jadi dalam mitosis itu dihasilkan sel anak berapa? Berapa? Ya. Oke, 2 ya. Sudah bisa. Paham ya? Oke, nah sekarang apa hubungannya tadi? Jadi sudah bisa dijelaskan itu apa hubungannya dengan sel kanker? Diulangi bisa? Ayo Nela, ulangi dulu. Apa tadi hubungan pembelahan sel mitosis dengan sel kanker? Ya, terima kasih untuk Ibu Togatoro memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum kita membahas apa hubungan antara pembelahan sel mitosis dengan terjadinya sel kanker, saya ingin menjelaskan apa itu mitosis dan apa itu kanker. Mitosis ialah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mengandung jumlah kromosom sama dengan induknya. Sedangkan kanker adalah suatu sel yang terus-menerus tumbuh dan membelah tanpa terkontrol yang disebabkan gagalnya regulasi dalam pembelahan sel. Para penelitian telah menemukan sebuah gen yang sangat berperan dalam kontrol pembelahan sel atau siklus sel, yaitu gen P53. Protein P53 yang dikodekan oleh gen P53 akan memantau dan mengecek DNA selama fase G1. Jika protein P53 mendeteksi adanya kerusakan atau mutasi pada DNA, protein P53 akan menghentikan pembelahan sel dan menstimulasi enzim yang diperbaiki DNA, dan ketika DNA sudah diperbaiki, pembelahan sel akan dilanjutkan. Namun, jika DNA tidak bisa diperbaiki lagi, maka protein P53 akan dihancurkan melalui apoptosis. Munculnya sel kanker diawali dengan terjadinya kerusakan gen P53, sehingga di dalam sel tidak terdapat protein P53. Tidak adanya protein P53 menyebabkan sel-sel dengan DNA yang rusak atau termutasi tetap hidup serta mengalami pembelahan diri dan akan berkembang menjadi sel kanker. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Nela. Ayo Nela semua. Oke, baik, hebat ya. Terima kasih. Oke, jadi itulah kesimpulannya ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa paham anak-anak? Sudah paham ya? Paham, Bu. Baik. Sudah jelas ya? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Nah, sekarang ayo siapa dulu tadi sambil diskusi, ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya? Siapa dulu yang bisa presentasi? Jessica bisa? Oke. Ya, Jessica silakan bisa ya?
Iya, Bu. Baik, silakan. Mikrofonnya on-kan saja, Jessica. Oke, silakan. Iya, diperbesar kalau bisa. Udah? Oh, good, good. Oke, baik, baik. Iya, lanjut. Udah pas, udah bisa. Oke ya, berarti sudah diisi si Jessica. Lagi yang mana Setelah lagi? mempelajari proses mutasi sebelumnya, setelah membaca informasi tentang mutasi, ada beberapa tahapan yang terdapat pada interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Yang pertama, fase G1, disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel, ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Pada fase kedua, yaitu fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir, yaitu fase G2. Replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Oke, baik. Jadi sudah diisi ya. Coba tunjukkan tadi mana yang udah diisi lagi, Jessica. Ke bawah. Scroll ke bawah dulu. Ke bawah. Oke, berarti sudah ada dikerjakan ya. Oke, baik. Nah, saya harap juga yang lain sudah mengerjakan ya. Jadi nanti ini silakan kumpulkan di Classroom. Ya. Oke, baik. Silahkan stop share-nya, Jessica. Terima kasih ya, Jessica, ya. Ya, Bu. Ya, oke, baik. Jadi satu hal lagi yang perlu kita ingat tadi, ya. Jadi pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan sel yang tujuannya bisa untuk reproduksi sel, oke. Nah, apa hubungannya pembelahan mitosis itu dengan sel kanker tadi sudah. Sekarang apa hubungannya dengan pewarisan sifat, ya. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui, materi genetik itu tersimpan di inti sel, ya. Di inti sel terdapat materi genetik atau informasi yang mau diturunkan kepada keturunannya. Ya. Nah, setelah terjadi proses duplikasi dan segala macam, oke. Jadi sel itu siap membelah sehingga informasi genetik yang dari induk itu nanti akan diturunkan ke sel anak. Nah, itu hubungannya ya. Jadi dari mana itu bisa diturunkan? Nah, yang pertama dari pembelahan sel tadi. Kemudian nanti ada namanya pembelahan meiosis ya. Jadi dalam pembelahan meiosis nanti kita akan belajar dari fertilisasi terjadilah pembelahan sehingga mewariskan sifat ya dari induk kepada keturunannya. Bisa ya? Oke, baik. Yang terakhir ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita, di sini saya akan share ya link formatif untuk hari ini. Coba dibuka di WA-nya, sudah ada ya. Ada linknya di WA di kelompok besar tadi. Mana itu tadi ya? Kelas kalian. Sudah? Sebelumnya udah ya? Sudah saya share ya? Oke, yang ini ya. Silakan dikerjakan dulu sebentar, saya kasih waktu. Jadi itu ada soal 10 ya. Jumlah soal ada 10. Silakan dulu dikerjakan. Langsung dikirimkan ya. Ayo saya tunggu, langsung dikirimkan.
Oke, ada yang udah siap? Oke, baik. Saya share screen ya. Saya lihat di sini sudah ada yang mengerjakan ya. Sudah yang mengirim. Nah, ini dia hasilnya udah dapat ya. Bisa lihat ini? Halo, Nana? Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke, ini ya, berarti sudah. Oke. Baik, saya tunggu yang lain lagi nanti yang belum ya. Oke, linknya masih tetap itu, jadi ini sudah ada hasilnya. Baik, terima kasih ya. Yang lain yang belum, nanti silakan lanjutkan dikerjakan. Saya tunggu. Oke? Baik, nah demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira setelah belajar hari ini, apa yang kamu rasakan? Ayo, siapa dulu yang bisa? Kira-kira bagaimana? Kita refleksi dulu, senang gitu atau bagaimana, enjoy atau malah waduh ini gitu. Bagaimana kesannya kali ini? Ya, kenapa Sandra? Ayo silakan. Menambah wawasan tentang pembelahan sel pada tubuh manusia, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi senang ya, semoga nanti pembelajaran berikutnya lebih tertarik lagi, lebih senang lagi, sehingga tertarik untuk belajar ya. Oke, baik, demikian akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita patut bersyukur ya, sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik. Kita tutup dengan doa. Siapa dulu yang bisa memimpin doa penutup? Ada yang bisa memimpin doa penutup itu? Bisa? Saya yang tunjuk lagi. Oke. Ella bisa pimpin doa? Bisa, Bu. Oke. Silakan Ella. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami hingga pada saat ini Tuhan, di mana kami telah dapat melaksanakan pembelajaran kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami selalu ya Tuhan, Kau beri masa depan yang cerah bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada guru pembimbing kami Tuhan, Kau berkati senantiasa mereka ya Tuhan, kiranya Kau memberi kesabaran, kesehatan, agar mereka dapat mengajar kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kepada orang tua kami, kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan, nafkah, serta panjang umur, agar bisa mendidik kami anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Kau menghapuskannya. Terpuji dan terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Oke, terima kasih ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat, ya. Terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya.